Sebagai orang ateis, gue tuh bingung sama lo. Lo kok bisa percaya kalau Muhammad itu nabi? Bisa aja kan kalau dia bohong. Logikanya di mana coba? Gini, gue kasih lo logika dan gue kasih lo paham. Lo dengerin ini dan buka lebar-lebar telinga lo itu. Sebelum jadi nabi, Muhammad kecil hingga remaja, bahkan setelah menikah dengan Siti Khadijah, dikenal sangat jujur. Makanya dia diberi gelar oleh kalangan kaum Arab, Sidik, yang artinya jujur. Tidak pernah berdusta atas nama siapapun atau berbohong atas nama siapapun, apalagi atas nama Tuhan. Jadi, ketika dia bilang diutus jadi nabi karena ada wahyu yang datang, tentu saja menjadi bahan pertimbangan bangsa Arab untuk percaya kepadanya. Wahyu yang datang mempunyai kosakata yang sangat tinggi. Bayangkan, Nabi Muhammad yang dikenal ummi, tidak pandai baca dan tidak pandai merangkai kata, tidak juga pandai membuat syair, tiba-tiba bisa bicara, menyampaikan kata-kata yang begitu tinggi maknanya dan begitu indah. Bahkan Al-Quran sendiri yang bilang dan menantang kepada siapa saja. Mampukah menandingi kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran? Sampai sekarang belum ada yang bisa, dan isi Al-Quran terjaga hingga sekarang. Lo bayangin, sebelum jadi nabi, Nabi Muhammad yang kesibukannya hanya berbisnis, berdagang, dan fokus membahagiakan keluarganya, hidup di padang pasir, tidak pernah tahu dasar lautan dan tingginya angkasa, tidak pernah tahu kisah-kisah detail masa lalu, tiba-tiba bisa bicara tentang laut, angkasa, kisah-kisah di masa lalu, kisah Al-Kahfi, dan masih banyak kebenaran-kebenaran Al-Quran yang nyata. Bahkan tentang fenomena Big Bang ada dalam Al-Quran surat Anbiya ayat 30. Tentang bertemunya dua laut yang tidak bercampur ada dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Tentang sungai di dasar laut yang tidak bercampur dengan air laut ada dalam Quran surat Al-Furqan ayat 53. Dan masih banyak kebenaran-kebenaran Al-Quran yang belum gue sebutin. Tapi intinya adalah bagaimana mungkin ada manusia yang tahu semua seluk-beluk tentang dunia ini, bahkan tahu tentang dasar laut, terjadinya bumi, kisah masa lampau. Maka benar, Nabi Muhammad itu utusan Allah dan tugasnya menyampaikan wahyu yang diterimanya melalui malaikat Jibril. Maka sudah jelas dan masuk ke dalam logika bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Karena gak ada yang bisa menyamai Al-Quran hingga sekarang. Tidak ada manusia satupun yang bisa membuat seperti Al-Quran. Gua kasih logika lagi biar lo paham. Misalnya gua buat alat baru dan gak ada yang tahu cara buatnya. Lalu siapa yang lebih tahu tentang alat itu? Ya lo lah, lo kan yang buat alat itu. Tepat sekali. Maka Al-Quran adalah bentuk firman Allah dan bukti kebenarannya. Jadi Allah lah yang lebih tahu tentang seisi alam semesta ini, karena dia yang membuatnya. Jadi tidak heran kan kalau Nabi Muhammad bisa menyampaikan banyak hal, bicara tentang ini dan itu, karena wahyu yang diterima dari sang pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya juga ya, jadi masuk ke logika gua nih. Sekarang tolong tuntun gua untuk syahadat ya.